Saya akan langsung saja berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hati yang tenang. Jadi kalau pagi ini saudara sebutlah menghadapi satu situasi kehidupan yang sulit, saudara sedang menghadapi satu tantangan kehidupan yang berat, engkau tertindih oleh beban-beban hidup yang berat. Pagi ini saya mau berkata kepada saudara, biarlah hati saudara tetap tenang. Ternyata hati yang tenang mengerjakan hal yang besar, hati yang tenang mengerjakan hal yang luar biasa. Nah, pagi ini saya ingin mengajarkan kenapa kita mesti punya hati yang tenang, saudara ya, hati yang damai sejahtera. Saya kaitkan hati yang tenang itu mendatangkan kesembuhan. Hati yang tenang mendatangkan kesehatan, bahkan sampai kita mengalami namanya prosperity dan seterusnya. Mungkin kita baca saja dulu ayatnya saudara ya. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bergantian gitu saudara ya. Yohanes 5 saya baca ayat yang kelima, saudara ayat yang ke-6 dan ayat 9-nya sama-sama kita baca. Saya baca ayat yang kelima, begini kata firman Allah. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6 teruskan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7 saya baca, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8 teruskan saudara. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 ya, mari sama-sama kita membaca dengan semangat, kita baca dengan roh yang bergelora. Ayat 9, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini yang saya mau angkat sama saudara. Saya coba mengkaitkan lewat firman Allah ini dan begini saudara ya. Justru apa yang saya sampaikan pada saudara pagi ini menjadi satu perenungan gitu buat kehidupan saya dalam beberapa hari ini. Ini yang saya baca, saya pelajari berhari-hari, dan ini jadi rema buat saya. Dan pagi ini saya bagi sama saudara. Saya mau bicara tentang betapa penting gitu loh. Kita punya hati yang tenang dalam kehidupan kita. Karena ternyata ayat ini mengajar kepada kita, Yohanes 5 ayat 5 sampai 9, bahwa ternyata hati yang tenang itu mengerjakan kesehatan, hati yang tenang mengerjakan kesembuhan. Dari mana kita tahu itu mengerjakan kesembuhan kesehatan? Perhatikan. Ayat yang barusan kita baca, ada seorang yang lumpuh di kolam Bethesda, dikatakan 38 tahun lamanya. Ayat ini pernah saya khusus ajarkan sama saudara, saya tidak ulang-ulang lagi, tapi saya langsung menukik pada inti masalah. Orang ini sembuh, Yesus datang khusus sembuhkan dia. Orang ini 38 tahun lamanya lumpuh. Maukah engkau sembuh? Mau Tuhan. Walaupun dia beralibi, beralasan ini segala macam. Perhatikan, Yesus berkata, "Sekarang bangun, angkat tilammu dan berjalan." Nah, menarik, lihat di ayat yang ke-9, 8-9, coba Anda lihat dulu gambar berikutnya. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Perhatikan ayat ini. Dan apa saudara? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, langsung sembuh ya, dahsyat ya. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayo sama-sama kita baca kata tetapi. Setiap saya kasih komando, coba taati, ikuti komando saya. Sebagai gembala, hamba Tuhan menggembalakan online saudara setiap hari. Ikuti komando saya supaya firman Allah yang dilepaskan bekerja dengan maksimal dalam hidup Anda dan saya. Kata tetapi hari itu sama-sama kita baca keras. 2, 3. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini maksud saya. Jadi ternyata ini menjadi pola kerjanya Tuhan. Saya ulang,
menjadi kebiasaannya Yesus, menjadi pola kerjanya Tuhan Yesus. Dia seringkali menyembuhkan orang itu dia kerjakan pada hari Sabat. Dia bikin mujizat, dia bikin keajaiban yang besar yang orang belum pernah lihat. Ya, lumpuh 38 tahun itu kakinya udah model kayak apa? Udah kecil, urat-urat di kakinya udah lemah. 38 tahun, bukan 38 hari atau 38 minggu, 38 tahun itu waktu yang sangat lama. Hampir separuh kehidupan, saudara ya. Saudara bayangkan, disembuhkan sama Tuhan. Saya yakin mereka belum pernah lihat mujizat kayak begini. Langsung berjalan, langsung melompat, langsung berlari. Itu mujizat yang dahsyat dan ajaibnya begini menurut saya. Ini yang saya renungkan berhari-hari. Dan saya berharap ini dilepaskan jadi rema buat saudara. Bahwa Tuhan mengerjakan pola yang seperti ini. Ini menjadi kebiasaannya Yesus ternyata. Polanya Yesus ternyata dia selalu mengerjakan mujizat, keajaiban itu pada hari Sabat. Anda tahu? Pengertian hari Sabat bagi orang Yahudi itu hari istirahat. Mereka tidak boleh bikin apapun, mereka tidak boleh kerjakan apapun. Waktu kita tur Holy Land, begitu hari Sabat, hari Jumat udah mau masuk Sabtu, itu lift di hotel itu jalan terus. Tidak bisa dipencet, karena memang mencet saja nggak boleh. Bayangin saudara ya, nggak boleh melakukan sesuatu. Istirahat total itu Sabat. Berhenti dari segala sesuatu itu Sabat, beristirahat, rest. Tetapi hari itu di saat rest, di saat hari istirahat, di saat Sabat, justru kebiasaannya Yesus apa? Buat mujizat, ya, buat keajaiban. Orang Yahudi, orang Farisi nggak terima, cari-cari salahnya Yesus. Tapi kita nggak bicara itu. Yang kita bicara polanya Yesus. Yang kita bicara adalah kebiasaannya Yesus. Itu yang kita mesti tangkap. Sebab ini menjadi satu pemicu mujizatnya dilepaskan. Harus ngerti patternnya. Polanya Tuhan itu seperti apa. Sebab dengan kita mengerti polanya Tuhan, itu menjadi pemicu untuk Anda mengalami yang namanya keajaiban dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kapan terjadinya? Ketika rest, ketika Sabat, ketika istirahat. Bukan hanya orang lumpuh yang 38 tahun mengalami mujizat. Ada banyak cerita di Alkitab, saya nggak punya waktu. Misalnya Lukas pasal 6 itu ya. Coba nanti Anda cek di rumah ya. Ada seorang yang mati tangannya. Sebelah tangan kanannya mati, nggak bisa digerakkan. Mati. Itu disembuhkan dikatakan Alkitab pada hari Sabat. Lalu turun Lukas pasal berikutnya, ada seorang itu mungkin Lukas pasal 9 ya. Coba dicek lah ya. Coba dicek. Ada seorang yang wanita itu 18 tahun dia, bungkuk badannya. Seperti ada benggolan di punggungnya, gak bisa tegak. 18 tahun waktu yang lama loh saudara. Itu karena roh jahat ibu ini dikatakan punggungnya itu seperti ini, tunduk. Gak bisa tegak, gak bisa lihat ke atas, gak bisa lihat depan. Dia tertunduk terus, bungkuk dia. Itu disembuhkan sama Tuhan di rumah Allah. Itu juga terjadinya pada hari Sabat. Ada banyak cerita yang lain, contoh yang lain. Dalam Injil Yohanes ada seorang yang diceritakan buta sejak lahirnya. Diperkirakan dia tidak punya bola mata. Yesus meludah ke tanah, Anda masih ingat cerita itu? Yesus meludah ke tanah, dia aduk tanah dioleskan di kedua matanya. Sekarang Tuhan kasih perintah, basuh dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dia basuh, balik sama Tuhan. Matanya sudah melek, matanya sudah melihat. Alkitab katakan, itu pun terjadi pada hari Sabat, pada hari istirahat, pada hari perhentian, pada waktu hari rest. Dan masih banyak kisah yang lain. Kalau kisah ini menunjukkan rentetan berkali-kali, kita tahu memang itu ternyata polanya sorga. Itu polanya Tuhan, itu caranya Tuhan, itu kebiasaannya Tuhan, memang begitu. Makanya pemicunya pada hari Sabat,
pada waktu rest. Makanya hari ini, pagi ini, kalau saudara punya persoalan, punya beban hidup yang berat, yang rasanya nggak tertolong, sudah lama Pak, sudah tahun-tahunan Pak. Ini 38 tahun loh. Ibu bungkuk 18 tahun. Dan bahkan ini ada yang cacat buta mata, nggak punya bola mata sejak lahir. Mujizat terjadi loh. Kapan? Ketika rest. Saya percaya gini, ketika kita rest, hati kita tenang. Ya, ketika kita bagaikan duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria. Yang namanya Marta sibuk, terus gak ada waktunya tenang, gak ada waktu istirahat. Kalau kita seperti Maria, tetap tenang. Disitulah pemicu keajaiban mujizat Tuhan dinyatakan. Dan ini pola bukan cuma di perjanjian baru pada zamannya anak Allah, pada zaman Yesus. Di perjanjian lama pun tersirat hal ini. Supaya adil, saya tunjukkan sama saudara. Kejadian 18 ayat 1, saya akan baca ayat ini, perhatikan ayat ini baik-baik. Kemudian dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kapan Tuhan menampakkan diri datang kepada Abraham? Allah memperlihatkan dirinya kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Kapan? Ketika ini ketika Abraham sedang duduk. Bilang sama-sama saya duduk. Apakah saudara setuju dengan saya? Kata duduk di sini berarti rest. Kata duduk di sini berarti berhenti dari segala sesuatu. Apakah Anda sepakat dengan saya? Abraham yang duduk di sini berarti dia sedang rest, istirahat. Duduk di pintu kemahnya, istirahat di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Memang ayat ini diperuntukkan bagi Abraham. Semua janji-janji Alkitab, firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, itu untuk Israel, untuk Yehuda, itu untuk Abraham, untuk Yakub, untuk Ishak. Tapi ingat, begitu Anda di dalam Yesus, percaya pada Yesus, semua janji-janji Allah bukan hanya berlaku bagi Abraham, berlaku buat Anda semua dan untuk saya dan saudara semua. Kalau pagi ini Anda sedang menghadapi yang namanya panas terik dalam kehidupanmu. Panas terik Pak, panas terik itu berarti ini, mataharinya lagi keras-kerasnya sinarnya. Lagi panas terik Pak hidup saya, ekonomi saya lagi keringnya keras Pak. Saya mengalami padang gurun Pak. Saya mengalami kesulitan yang keras dalam hidup saya. Anda belajarlah. Ketika menghadapi hidup yang panas terik, kerjaan panas terik, kering, jobnya kering, proyeknya kering, rezekinya kering, belajar seperti Abraham. Apa yang kita buat? Duduk diam di kaki Tuhan. Ada yang pagi ini mengalami panas terik hidupmu? Tidak kebetulan, engkau mendengar firman. Ini firman buat saudara. Kalau engkau mengalami namanya panas terik, belajarlah seperti Abraham, duduk diam. Kalau Anda justru lakukan ini, lakukan itu, Tuhan yang rest. Tapi ketika Anda yang rest, Anda duduk diam di kakinya, Tuhan yang kerja buat saudara. Tuhan yang datang menampakkan diri kepada saudara. Tuhan yang datang memperlihatkan kuasanya kepada saudara. Sampai Anda terpesona. Dia memperlihatkan berkatnya. Dia memperlihatkan pertolongannya. Kapan kita bisa melihat pertolongannya? Ketika kita rest. Bagaikan Sabat pagi ini, kita pun bagaikan Sabat. Dalam satu hari 24 jam sebelum kita jalani segala sesuatu, kita Sabat di kaki Tuhan. Kita berhenti dari segala kesibukan, berhenti yang baik. Kalau mau berhenti di kaki Tuhan, berhentilah, jangan bikin apa-apa. Beristirahatlah, duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, seperti Abraham. Nanti segera Anda akan melihat Dia akan datang menampakkan diri kepada saudara. Justru kalau kitanya gak bisa istirahat, kitanya gak bisa diam di kaki Tuhan, punya masalah yang berat, Anda kayak Marta, sibuk tangani ini. Justru Tuhan yang rest. Tapi waktu Anda rest, Dia yang bekerja, datang menolong kita. Saya berharap Anda bisa tangkap ini dengan baik. Ini polanya Tuhan, bukan cuma di perjanjian baru, supaya seimbang di perjanjian lama tersirat sama juga. Waktu diam, Dia bekerja. Waktu kita rest, Sabat di kaki Tuhan,
dia malah memperlihatkan kuasanya kepada kita. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, sebelum dia mati, ya, bahkan sebelum dia bangkit, bahkan sebelum dia naik ke surga tinggalkan kita, saat-saat dia mengakhiri pelayanan, Yesus berkata tentang Roh Kudus kepada muridnya yang akan datang sebagai penghibur. Ingat, ini bukan cuma berlaku buat murid, ini pun berlaku buat kita. Semua firman Allah yang katakan itu berlaku buat Anda dan saya karena kita hidup di dalam Yesus. Lihat ayat ini, saya baca Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat 27 ya, perhatikan ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, dikatakan selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Perhatikan ayat 26 baik-baik. Saya mau terangkan pendek-pendek di sini supaya Anda paham ya. Tetapi penghibur, siapa itu penghibur? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat fungsinya, tugasnya Roh Kudus. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus diberikan tinggal dalam hidup kita. Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik Yesus sudah ajarkan katakan ini. Roh Kudus yang datang, yang diam di dalam kita, salah satu tugasnya adalah ini. Dia mengajar kita dalam segala sesuatu, mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Coba bilang sama-sama saya mengingatkan. Bilang sama-sama saya mengajar dan mengingatkan. Dua fungsi Roh Kudus yang diam di dalam kita, mengajar kita dalam segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, mengingatkan firman Allah yang telah kita dengar, yang telah diajarkan oleh Tuhan. Dua tugas Roh Kudus. Sebelum Yesus mengakhiri pelayanan, dia kasih tahu sama murid-muridnya dan pagi ini diberitahukan kepada kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita itu mengajar kita akan segala sesuatu. Jadi kadang-kala kita itu pernah gak merasakan kita gak paham sesuatu, mau melangkah kita gak ngerti. Itu Roh Kudus dalam hati kita itu bisa mengajar segala sesuatu yang kita buta-buta gak ngerti. Roh Kudus bisa kasih tahu. Saya gak bicara panjang lebar di sini, tapi ada yang kedua, dia mengingatkan kita akan segala firman yang Tuhan katakan pada kita. Anda pernah gak menghadapi masalah, kesulitan, tiba-tiba di hati kita, di pikiran kita diingatkan satu perkataan firman Allah. Mungkin Anda pasalnya lupa, tapi perkataan firman itu diingatkan kalimatnya, Anda jadi ingat. Bahkan sepasalnya, ayatnya pun ada bisa diingatkan. Kenapa firman Tuhan diingatkan? Itu tugas Roh Kudus, mengingatkan firman yang pernah kita baca, firman yang pernah kita dengar. Itu peranan Roh Kudus. Sehingga waktu kita lemah, ingat perkataan firman, jadi kuat lagi iman kita. Pernah gak mengalami seperti itu? Saya yakin jawabannya pasti pernah. Itu pengalaman kita, mengingatkan. Jadi tugas Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita. Bisa juga tempo-tempo Roh Kudus itu mengingatkan dosa kita. Tapi tujuannya adalah supaya kita bertobat. Yang belum kita akui. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa dia itu setia. Kalau kita minta ampun, coba saya minta multimedia boleh gak siapkan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya cuma teringat ini ayat, tapi gak sempat saya catat. 1 Yohanes 1 ayat 9, dia itu setia. Kalau kita minta ampun dosa kita, ya mau dosa kecil, mau dosa besar. Nah ini dia ya, saya baca ya. Atau boleh sama-sama kita baca supaya dicelikkan mata rohani kita. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia itu kalau kita minta ampun, dia mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan. Menyucikan itu berarti dikembalikan suci dari segala kejahatan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan kita. Berdosa ya minta ampun. Dia bukan pendakwa. Roh Kudus bukan setan, bukan iblis. Kalau iblis pendakwa, ingatin dosa, tapi supaya kita tertuduh. Lu dosanya gak diampuni, lu bejat, lu rusak, lu najis, lu gak layak terima mujizat. Beda loh. Roh Kudus ingatkan dosa kita, tujuannya bertobat.
Iya, bahkan sesuatu yang kita mau buat, mau kita lakukan, Roh Kudus, jangan, diingatkan, itu dosa. Firman Allah katakan ini, itu gak boleh. Kita mau melangkah, Roh Kudus bisa ingatkan. Tetapi dosa yang di masa lalu pun yang kita belum minta ampun, Roh Kudus bisa ingatkan, tujuannya apa? Bertobat. Setan beda. Dia ingatkan salah kita di masa lalu yang sudah diampuni. Dia ingatkan kebejatan dosa kita yang lalu yang sudah ditebus sama darah Tuhan. Diingatin supaya apa? Supaya lemah iman kita. Supaya kita tertuduh, merasa bersalah. Supaya kita lemah imannya. Supaya kita gak ada kekuatan menghampiri tahta Tuhan. Supaya kita gak punya kekuatan berharap akan mujizat Tuhan. Itu senangannya setan. Dia pendakwah. Roh Kudus bukan pendakwa. Dia mengingatkan kita supaya bertobat. Supaya berkat Allah, kesembuhan dari Allah, mujizat daripada Allah mengalir kembali. Ya, yang tadinya stop, ya, yang tadinya berhenti, saudara ya, itu mengalir lagi. Karena dosa yang kita buat kalau kita nggak minta ampun, itu membuat shortcut, membuat sekat, nggak mengalir berkat Tuhan. Nah, senangnya setan begitu. Iya ya, aku merasa berdosa, dosa udah diampuni kok. Coba kita lihat kembali pada ayat 27 dengan cepat ya. Damai sejahtera, nah ini yang saya mau katakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini yang saya maksudkan tadi sebetulnya. Sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya, dia kasih tahu sama murid-muridnya bahwa damainya nggak ikut dibawa Yesus naik ke sorga. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu sebelum dia naik ke sorga, dia udah kasih tahu. Ini pelayanan saat-saat terakhir. Saya coba terangkan tentang damai sejahtera dulu supaya melandas. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Kenapa saya pakai bahasa Ibrani? Walaupun kita ngerti dalam terjemahan Yohanes ini kan perjanjian baru. Ini kan bahasa Yunani sebetulnya. Tapi ingat, Yesus waktu itu waktu berbicara bukan pakai bahasa Yunani. Yesus orang Yahudi. Dia bicaranya pakai bahasa Ibrani waktu itu. Perjanjian baru di teksnya ditulis bahasa Yunani. Tapi kenyataannya yang terjadi pada masa itu, realitanya waktu dia ngomong itu pakai bahasa Ibrani, tepatnya bahasa Aram, bahasa sehari-hari. Tapi itu bahasa Ibrani. Damai sejahtera dari kata shalom, yang artinya adalah health, kesembuhan, kesehatan. Yang artinya adalah prosperity, kemakmuran, berkat-berkat Tuhan. Yang artinya adalah peace of mind, hati yang tenang, damai sejahtera. Jadi shalom itu artinya adalah damai sejahtera, artinya adalah berkat Tuhan datang sama kita, artinya adalah health, sembuh, sehat. Sebab dan menariknya gini, shalom atau damai sejahtera itu dari akar kata salem. Salem itu artinya sudah dibayar. Aneh ya. Ketika saya baca renungkan ini aneh juga, saya nggak habis pikir. Kenapa shalom itu dari akar kata shalem yang artinya sudah dibayar. Bahwa untuk kita menerima kesembuhan kesehatan, untuk kita menerima yang namanya berkat-berkat Tuhan, prosperity, untuk kita menerima namanya peace of mind, damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita, itu ternyata harus sudah dibayar dulu. Siapa yang bayar? Yesus yang bayar. Lewat apa? Lewat kematian di atas kayu salib. Darahnya bayar lunas. Untuk apa? Untuk kita menerima health, prosperity, dan peace of mind. Damai sejahtera diberi pada kita. Nah pertanyaannya, damai sejahtera ya yang saya katakan kita dapatkan itu lewat sudah dibayar. Kenapa pembayaran itu merupakan dasar dari kesembuhan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan dan damai sejahtera? Kenapa dasarnya harus dibayar? Nah saya mau tunjukkan lewat ayat ini. Ayat ini gini loh maksudnya, diterangkan lewat ayat ini. Karena selalu saya mengajar ayat, diterangkan ayat, ada dasar ayatnya. Kok dibayar? Ternyata seperti ini kisahnya. Saya baca dengan cepat. Lukas 24 ayat 36, ini dasar ayatnya. Ada ayatnya Pak? Ada. Saya baca ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tentang seputar kematian Yesus. Kok dia mati ya? Kok kita ditinggalkan dan segala macam.
Yesus dalam ketakutan mereka, ya kecemasan kekhawatiran mereka, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera, shalom, ya, bagi kamu. Sambil berkata demikian, sambil memberikan damai sejahtera bagimu mereka yang ketakutan, sambil berkata demikian, aneh ya, aneh loh ini, aneh bin ajaib. Ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Kenapa dia perlihatkan tangannya yang berlobang? Kenapa dia tunjukkan kakinya yang berlobang? Ingat, damai sejahtera bagi kamu itu dari kata shalom aleichem. Ya, kenapa sudah dibayar? Coba next dengan cepat saudara ya. Kenapa dia tunjukkan tangannya? Karena lobang di tangan itu seperti kwitansi. Ini loh kwitansinya. Ini loh tanda jadinya, tanda pembayarannya. Darahku udah dicurahkan. Ya, udah aku bayar, makanya damai sejahtera aku berikan padamu. Ini dasar ayatnya, Kolose pasal 2 dengan cepat 13-14 saya baca. Kamu juga catat saja atau screenshot saja dengan cepat. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia perhatikan mengampuni segala pelanggaran itu. Ayat 14. Ini penting, perhatikan. Dengan menghapuskan surat hutang. Ketika kita berbuat dosa, menjadi hamba dosa, kita itu seperti menggadaikan kehidupan kita jadi hamba dosa, tergadai. Makanya dia hapuskan surat hutang itu, surat gadai itu, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ada hukum yang mengancam, itulah neraka, binasa. Dan itu ditiadakannya, dihapuskannya, diadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jelas kan? Dia bayar semua dengan kedua tangan, kakinya dan lambungnya dipakukan di atas kayu salib. Saudara, itu dibayar, itu kwitansinya, itu pembayarannya sudah dibayar. Ya, salem sudah dibayar. Dan tangan Yesus yang berlobang paku, lihat tulisan itu, adalah tanda bukti dosa. Ya, kita sudah dibayar oleh Tuhan. Harusnya kita yang dihukum. Mestinya kita nggak layak terima kesehatan, kesembuhan, terima mujizat itu. Nggak layak kita terima hidup kita yang damai, hidup yang tenang, hidup yang prosperity diberkati Tuhan. Tapi Tuhan sudah bayar di tubuhnya. Dosa kita, kejahatan kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita, kesusahan kita, kemalangan kita, sialnya kita, itu ditanggung di tubuhnya. Dihukumkan, gitu istilah saya, di tubuhnya. Semuanya penderitaan kita, sakitnya kita, sengsaranya kita, nerakanya kita ditanggung di tubuhnya, dihukumkan di tubuhnya. Sehingga bukan kita yang dihukum, Yesus yang alami itu. Dia sudah bayar menggantikan kita. Makanya dia berkata apa? Ini loh tanganku. Merinding saya ngomong ke saudara ya. Ini loh kakiku. Ini kwitansi, tanda bukti pembayaran. Makanya dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kesembuhan ku berikan kepadamu. Saya udah siap-siap untuk terima ayat berikutnya. Kita kembali kepada tentang ketenangan. Lihat Amsal 14 ayat 30. Dengan waktu yang terbatas, sama-sama kita baca ayat ini. Ya, kenapa dia berikan damai di hati kita? Ini penting. Kembali pada konteks pengajian pertama. Sama-sama kita baca dong. Amsal 14 ayat 30, 1, 2, dan 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita kembali kepada konteks tema kita, hati yang tenang. Dia berikan damai kepada kita. Dia berikan shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera bicara ketenangan. Dan ayat ini ternyata berkata ini, hati yang tenang, ya, hati yang damai sejahtera. Dikatakan apa? Menyegarkan tubuh. Kalau tubuh kita segar, ya tubuh kita jadi sehat. Tubuh kita sehat, tubuh kita segar, ya kita jadi umur panjang. Anda dapat sesuatu gak pagi ini? Betapa pentingnya kita hidup dalam damai sejahtera. Pagi ini kalau saudara lagi mengalami namanya ketakutan, kecemasan, mengalami hatimu risau, hatimu gelisah, coba masuk sabat, duduk diam di kaki Tuhan.
tenangkan hatimu, diam di kaki Tuhan. Waktu damainya datang, duduk di kaki Tuhan. Alkitab katakan apa? Itu menyegarkan tubuh kita. Saya percaya tiap kali kita duduk diam tenang seperti ini, tubuh kita jadi segar. Ya, tubuh kita jadi sehat. Makanya saya gak heran, ada banyak chatting-chatting yang masuk kepada saya. Saya ini Pak, kalau ikut doa pagi rasanya seger, tubuh ini sehat. Oh, saya percaya itu. Karena ayat ini yang berkata, firman ini, pegang ini ayat. Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejahtera, bukan takut, bukan cemas, saudara, yang menyegarkan tubuh. Jadi umur panjang, saudara, jadi sehat, saudara. Anda tahu rahasia kesembuhan saudara? Kembali kepada rahasia hati. Hatimu tenang atau tidak? Hatimu damai atau tidak? Saya pernah baca salah satu buku, artikel, maksud saya bukan buku, artikel di Google. Itu kayaknya catatan dari Geographic Channel itu ya, acara-acara TV itu. Ada satu survei, lembaga survei dari saintis. Dalam artikel itu tentang The Secret of Long Life, rahasia panjang umur panjang. Dan para saintis itu mensurvei orang-orang yang ada di Jepang, di Okinawa. Diselidiki, disurvei, singkat kata begini ya. Dari 1,4 juta penduduk di Okinawa, itu ternyata 740 itu centenarian dari 1,4 juta orang. Centenarian Anda tahu artinya ya, orang-orang yang umurnya 100 tahun ke atas. Jadi kalau masih umur 70 tahun, itu berarti belum tua di sana ya. Karena rata-rata 740 orang dari 1,4 juta orang itu umurnya itu 100 tahun ke atas. 80 tahun ribuan banyak orang, banyak banget yang umur 80 tahun ya. Nah, ternyata mereka itu punya cara kenapa mereka panjang umur sampai 100 tahun lebih. Itu bukan cuma duduk di kursi roda loh, maafkan saya saudara ya. Bukan cuma diam di tempat tidur gak bisa bikin apa. Enggak, aktivitas, bersosialisasi, masih kerjakan ini, kerjakan itu, masih macam-macam mereka buat. Masih sehat, 100 tahun ke atas di orang-orang Okinawa. Anda yang pernah jalan-jalan ke Okinawa, yang karena berkat Tuhan Anda pernah ke sana, betul kan yang Anda lihat? Saya belum pernah, tapi saya baca artikel. Tapi kalau Anda punya berkat, coba lihat. 100 tahun ke atas. Mereka punya rahasia hidup panjang umur, long life. Rahasianya apa? Mereka punya cara makan yang namanya Hera Hachibu. Hera Hachibu itu begini, 80% kenyang. Maksudnya gini, kalau makan mereka merasa 80% perutnya udah kenyang, mereka stop. Nah, beda sama kita orang Indonesia, beda sama kita orang-orang muda gitu ya. Udah 150% kenyang, terus masih makan sampai sak leher kenyangnya saudara ya. Makanya gak panjang umur kan, gara-gara makanan juga enak dimakan, tapi gak menyehatkan tubuh. Mereka punya rahasia Hera Hachibu. 80% kenyang, mereka stop. Ada satu lagi, para saintis membuat survei, kasih pertanyaan-pertanyaan, diciptakan satu situasional yang membuat mereka cemas, lalu khawatir, gelisah. Tapi selalu orang-orang tua ini berkata begini, don't worry, it will work. Mereka bilang, gak usah khawatir, semuanya akan berjalan dengan baik. Gak bilang, gak cemas, gak takut. Dari sini saya menangkap sesuatu, bahwa hati yang gelisah, hati gentar, itu membuat kita malah gak seger. Makanya Yesus berkata, ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai ku tinggalkan padamu, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi penting loh, setiap perkataan Tuhan itu gak sederhana. Dalam artinya, gak boleh gelisah. Supaya sehat, damai sejahtera, duduk diam di kaki Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Bahkan Amsal katakan hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Saya berdoa bukan cuma hanya sehat saja tubuh saudara, bukan seger saja panjang umur, sampai prosperity Anda dapatkan berkat-berkat Tuhan. Rahasianya diam di kaki Tuhan, masuklah Sabat, duduk diam di kaki Tuhan. Dia akan datang menghampiri kita, menampakkan diri kepada kita. Dia berikan damai sejahteranya, shalom alaihimnya diberikan, prosperity diberikan, kesehatan, health diberikan, sampai kepada namanya sukacita, ketenangan dalam hidup kita. Saya berdoa pagi ini bisa menangkap sesuatu. Ayo yang gelisah, minta tolong sama Tuhan. Jaga hatimu baik-baik. Yang gelisah, yang takut,
Biarlah firman Allah menjadi kekuatan buat kita. Tentu kita harus mau melangkah. Tugas jaga hati tugasnya kita, bukan tugasnya Tuhan. Tapi dengan firman Allah kita mengerti. Biarlah hati kita hati yang tenang. Tuhan berikan damai-Nya di hati setiap kita. Hatiku tenang berada dekatmu.